Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Introspeksi tadi pernah disebutkan. Memang para psikolog sudah sepakat semua bahwa ketika kita ingin melakukan introspeksi, kita akan menghadapi kesulitan yang sangat besar. Apa itu? Kejujuran kita. Bahwa kita sulit untuk jujur mengakui kesalahan kita. Itu. Ini sangat keras sekali nih ya, sangat besar sekali kesulitannya ini. Kejujuran kita. Jangan dikira jujur itu gampang ya, sulit kita berbuat jujur. Nah, dari mana datangnya kesulitan kejujuran itu? Karena kita salah konfirmasi, salah mediasi, salah menalar. Ya, ternyata kita dalam introspeksi itu kita banyak berdialog dengan logika, bukan dengan hati. Oleh karena kita berdialognya dengan logika, maka logika menawarkan advokasi, yaitu pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kenapa tidak konfirmasi kepada hati kita? Karena yang jujur sesungguhnya adalah hati kita, bukan akal kita. Maka kesulitan itu bisa diatasi ketika kita konfirmasinya jangan kepada logika, tapi kepada hati. Itu solusinya. Tolong sampaikan kepada para psikolog. Iya. Kemudian yang kedua tentang intuisi. Ya, memang intuisi itu wilayah kerja hati, bukan wilayah kerja logika. Karena wilayah kerja logika sempit sekali, yang luas itu kerja wilayah hati. Di samping wilayah kerjanya luas, juga kejujurannya sangat solid. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran sendiri, kitab suci umat Islam, maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah berbohong hati tentang apapun yang dilihatnya. Dia akan bisa melihat dengan jujur. Tetapi ketika logika yang melihat, maka subjektivitas mendominasi. Itu menjadi persoalannya. Sehingga intuisi itu sesungguhnya adalah datang masuk dalam diri kita pada ruang bawah sadar otak kita. Bukan otak sadar, tapi bawah sadar. Bukan unconsciousness, bukan tidak sadar, tapi bawah sadar. Yaitu kalau orang mimpi itu antara mimpi dan tertidur. Mimpi tidak, tidur juga tidak. Ya, seperti pengalaman yang kita sering alami, mungkin kita dalam alam mimpi kita tidur. Tapi di dalam mimpi itu juga kita mendengar detak jam tembok. Kita juga mendengarkan orang yang mengobrol di samping kita. Kita bisa melihat jam dinding kita menunjukkan 1:30. Dan kita berdialog dengan makhluk-makhluk dalam impian kita. Dan disitulah masuk intuisi-intuisi. Jadi artinya ketika otak sadar kita sedang bekerja, intuisi nggak masuk, akan menolak. Masuknya itu sedang dalam keadaan bawah sadar. Nah, jadi wilayah otak sendiri pun yang luas itu adalah yang bawah sadar. Apakah intuisi, apa ilham atau wangsit, ada juga inisiatif yang brilian, itu munculnya di bawah sadar. Tiba-tiba, mungkin waktunya tidak bisa dipastikan, di mana tempatnya juga tidak bisa ditentukan. Kadang-kadang kita sedang buang hajat, datang inisiatif, intuisi untuk membuat sajak-sajak yang mendunia. Itu bukan mikir, bukan, memang datang, gitu kita rasakan. Nah, nanti keistimewaan mohon dikonfirmasi bahwa ruang bawah sadar ini ternyata lebih bebas, lebih leluasa, dan bahkan sampai kita bisa melakukan banyak pekerjaan pada saat yang sama, yaitu melihat dan dinding, mendengar orang berbicara, ya kan, kita berdialog dengan makhluk-makhluk dalam mimpi kita. Ya, saya seringkali melakukan banyak hal dalam saat yang sama. Seperti saya berangkat mau ceramah, Saya bawa setir sendiri. Dulu saya setir sendiri, sekarang mah
teman-teman tidak mengizinkan saya bawa sendiri rupanya ya. Mungkin melihat usia saya sudah lanjut, tapi sebenarnya saya masih bisa kok sebetulnya. Sambil nyetir mobil, artinya mata saya melihat spion, barangkali ada mobil di belakang, melihat ke depan, barangkali ada orang nyabrang. Dan saya juga berpikir ini kecepatan berapa, masuk gigi berapa, kita pindah gigi, nginjek rem, nginjek kopling dan sebagainya. Kita bekerja, otak kita aktif. Tapi dalam saat yang sama juga saya menikmati rokok yang saya hisap itu. Di samping itu juga saya menikmati lagu-lagu Celine Dion yang saya putar di kaset itu. Dalam saat yang sama. Dan juga saya bisa merancang materi ceramah saya apa yang akan saya sampaikan. Termasuk dalil-dalil logikanya apa yang perlu saya susun. Bisa saya kerjakan dalam saat yang sama. Nah, ketika saya bisa mengerjakan banyak pekerjaan pada saat yang sama, yang bekerja adalah otak bawah sadar kita.